Baiklah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian robohnya jembatan Lalan, saat ini kita sudah terhubung pemirsa dengan Kasih Humas Polres Musi Banyuasin, Komisaris Polisi Susianto. Assalamualaikum Pak Kasih Humas, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat. Baik Pak, Pak Kasih mungkin langsung saja bisa disampaikan bagaimana kronologis kejadian robohnya jembatan Lalan yang terjadi pada Senin malam. Baik, terima kasih Bapak, dan selamat sore pemirsa semuanya yang kami hormati. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB telah terjadi kecelakaan air di perairan Sungai Lalan, tepatnya di Desa Sukajadi P6, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Kecelakaan yang terjadi adalah tertabraknya jembatan penyeberangan yang menghubungkan Kecamatan Lalan dengan Kecamatan Sungai Lilin dan kecamatan lainnya oleh tugboat Madeline Spirit yang menggandeng tongkang BG Sentana Jaya yang bermuatan batu bara dari arah Payung Lincir hendak keluar, yang akibatnya dua ruas jembatan roboh dan tenggelam dan satu tiang jembatan menurun. Sempat dikabarkan dalam peristiwa tersebut ada 7 orang hilang. Ternyata 2 orang yang dinyatakan hilang tersebut atas nama Samari dan Selamat telah kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan selamat di P13. Sehingga korban yang hilang sementara ini terdata 5 orang dan masih dalam tahap pencarian, dan 6 orang dalam keadaan luka-luka. Di mana korban-korban tersebut pada saat kejadian berada di atas jembatan. Penyebab kejadian diduga karena kondisi penerangan yang gelap karena sudah malam dan kemudian arus agak deras sehingga tugboat yang membawa batu bara tersebut tidak dapat atau tidak terkendali sehingga menabrak jembatan tersebut. Dan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, khusus Satpol Air Polres Muba, yaitu mendatangi dan mengamankan TKP dengan memasang polis lain di TKP, kemudian bersama-sama unsur terkait lainnya, Direktorat Polair Polda Sumsel, Disub, Cindy, dan BPBD Basarnas saat ini masih sedang melakukan pencarian. Kemudian membuat posko pengaduan orang hilang di Desa Sukajadi P6 Lalan. Dan Baik untuk Pak. penanganan lebih lanjut dalam ditangani oleh Direktorat Polair Polda Sumsel. Ya, Pak. Baik, untuk hingga saat ini Pak, dengan kejadiannya robohnya jembatan Lalan, bagaimana kondisinya khususnya dalam pencarian korban tersebut Pak? Ya, saat ini bersama-sama, jadi tim gabungan, seperti saya sebutkan tadi, dari Direktorat Polair, kemudian dari TNI AL, dari Basarnas, dan BPBD, Disub, sedang bersama-sama melakukan pencarian, Pak. Baik, untuk kondisi jembatan sendiri Pak, apakah di lokasi tersebut memang sering dilalui tongkang batu bara Pak? Siapa ya, memang di jalur Sungai Musi, Sungai Lalan, Yap. di jembatan P itu memang sering dilalui oleh tongkang yang bermuatan batu bara, Pak, dari arah Payung Lincir ke arah keluar. Baik, untuk selanjutnya Pak, bagaimana proses hukumnya Pak? Apakah ada kompensasi dari pemerintah untuk korban yang belum ditemukan Pak? Sementara masih dalam upaya penyelidikan dan untuk penanganan hukumnya sedang ditangani oleh Direktorat Polair Polda Sumsel. Dan untuk langkah selanjutnya mungkin nanti dia dari pihak pemerintahan yang bisa menjelaskan. Oke, baik Pak. Oke, selanjutnya Pak, dengan robohnya jembatan Lalan ini, apakah ada akses atau alternatif jalan lain Pak untuk masyarakat lewat dari jembatan tersebut Pak? Ya, memang jembatan P6 ini merupakan satu-satunya jembatan penyeberangan yang ada di Kecamatan Lalan, sehingga ketika ini terputus, tentunya lalu lintas darat lainnya ikut terputus karena selama ini lalu lintasnya menggunakan air, dan alternatif keluar
mungkin lewat ponton, lewat PTBKI, Pak. Baik, Pak. Dan untuk kejadian ini sendiri, Pak, bagaimana ke depannya? Apakah nantinya akan ada perhatian-perhatian lain atau larangan-larangan lain untuk masyarakat? Bagaimana untuk tongkang sendiri, Pak, yang lewat di jalan tersebut? Sementara untuk lokasi sedang ditutup, jadi tidak ada masyarakat yang diperbolehkan lewat karena memang kondisi masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Baik, terima kasih Pak Susianto atas informasinya dan kami silahkan kepada Bapak Susianto untuk melanjutkan aktivitasnya kembali, Pak.